sehingga kita bisa mendeteksi dan mencegah sejak dini ya, dan terhindar dari stroke. Oke, tak kenal maka tak sayang, izin saya Dr. Muhammad Islami, kebetulan saya di Pekanbaru, domisili di Pekanbaru. Kebetulan saya bergerak di manajemen dan rumah sakit ya, dan membawahi salah satu rumah sakit di Pekanbaru, Rumah Sakit Ibu dan Anak di Pekanbaru ya. Nah, ini quotes kita hari ini, meski tubuhmu mungkin rapuh, tetapi semangatmu tidak pernah harus patah. Walaupun kenapa di dalam kekuatan kita yang dominan itu kuantum ya, adalah psikologis atau alam bawah sadar kita, yaitu semangat. Jadi apapun kondisi kita, mungkin tubuh kita rapuh, tapi harus tetap semangat. Kenapa? Semangat itu adalah kunci utama, kunci awal ya. Karena keajaiban pemulihan dimulai dari tekad dan keyakinan. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan nggak punya tekad, nggak punya keyakinan, nggak yakin mau sembuh, nggak punya tekad berusaha supaya mau sembuh, ya susah. Nah itu ya. Jadi yang harus kita camkan adalah strong mind, make strong body. Ya, dan juga sebaliknya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, tetapi yang lebih utama memang jiwa yang kuat akan membuat tubuh kita senantiasa akan sehat. Ya. Oke, nah agenda kali ini mungkin stroke ya. Apa itu stroke? Stroke. Mungkin banyak yang sudah dengar, tapi ada yang sudah paham, ada yang setengah paham ya. Nah, kan kita bahas ya. Kemudian dampaknya, kemudian tandanya, kemudian tips terhindar dari stroke ya. Nah, dan kali ini saya ngasih konsep. Saya suka konsep ya dalam mengkaji suatu penyakit. Itu saya suka paling dasar. Dasar itu kunci utama suatu penyakit itu landasannya, contoh ini aja. Semua penyakit itu berasal dari usus. Nah, kayak contoh kemarin penyakit GOT, penyakit asam urat. Kita obatin asam uratnya, tapi sampah dalam ususnya kita nggak bersihkan, jadi akan kambung lagi itu asam uratnya. Nah, disitulah mungkin kawan-kawan kita akan share apa sih inti dari stroke itu, apa yang bermasalah, ya. Nah, pertama definisi dulu ya. Nah, stroke dari tata bahasanya dulu ya, dari katanya nih. Stroke itu serangan, jedas, serangan yang cepat ya, pukulan senjata, bang gitu ya, cepat mendadak. Nah, itu arti dari stroke ya, bukan tiba-tiba stroke adalah pecahnya pembuluh darah, tidak. Ya, stroke dari definisi awal adalah serangan mendadak dengan bisa senjata, pukulan dan sebagainya. Itu stroke ya. Atau suatu gerakan yang tidak terputus, langsung terus dam. Kalau mukul seperti itu ya, stroke, terus tekan terang. Nah, itu ya, stroke. Nah, dari bahasa itu tadi kawan-kawan bisa membayangkan, oh stroke ada kata kunci. Kata kuncinya cepat dan mendadak. Nah, ya, cepat dan mendadak. Serangan cepat dan mendadak. Nah, apa yang diserang? Nah, itu yang berdasarkan waktu dan lain sebagainya, istilah tersebut digunakan oleh ahli neurolog di Indonesia ya, atau gangguan dari pembuluh darah di otak. Nah, itu ya. Jadi serangan secara cepat ya, dan mendadak di dalam otak. Nah, itu kasarannya ya, kasarannya. Nah, kemudian dari definisi WHO apa dok? Nah, menurut WHO ya, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang secara cepat. Ya, ini kuncinya secara cepat, yaitu defisit atau penurunan neurologik atau fungsi saraf. Ya, ingat fungsi saraf kita itu pusatnya di otak. Ya, kemudian yang diserap otak kok tangannya bisa lumpuh karena sinyal-sinyal dari tangan itu akan diproses di dalam otak. Jadi sumbernya adalah otak. Sehingga kalau otaknya terserang, otaknya bermasalah, terjadi gangguan fungsi saraf, ya, saraf untuk menggerakkan, atau saraf motorik ya untuk menggerakkan, atau saraf raba, rangsangan tidak terasa, mungkin terasa kebas atau dipukul kena kebakar tidak terasa. Nah, itu termasuk juga salah satu fungsi sarafnya. Nah, fungsi saraf tadi itu dapat memberat ya, dan berlangsung
selama 24 jam atau lebih. Nah, bahkan menyebabkan kematian. Ya. Nah, tanpa adanya penyebab lain yang jelas ya selain vaskular. Itu definisi dari WHO. Nah, panjang dok definisinya. Oke, kita bikin simpel. Oke, ya. Jadi apa sih sebenarnya stroke itu kawan-kawan untuk mudahnya ya? Stroke ini kita lihat ya gambar usia muda tapi sudah terkena stroke. Ya, itu biasanya ada gangguan kelainan dari pembuluh darah, kemudian nggak menjaga, kemudian pecah ya. Dimana anak-anak muda sekarang juga gampang terkena stroke, apalagi makanan, kemudian pola hidupnya yang nggak bagus ya, ditambah polusi, ditambah ya stres yang cukup tinggi, apalagi yang kemarin habis nyoblos kalah ya. Habis nyoblos kalah itu stres, nah hati-hati ya jangan sampai stroke. Atau yang nyalon ya, yang nyalek itu kemarin, yang nyalek kemudian nggak terpilih, suaranya nggak pas ya, nggak kuat ya, kemudian stres yang besar. Nah hati-hati, itu salah satu faktor pencetus terjadinya stroke. Ya hati-hati. Yang kemarin nyalek ya, di sini ada yang nyalek kawan-kawan, boleh dicat, ada yang nyalek kira-kira? Ada yang nyalek ya, hati-hati kalau ada yang nyalek ya. Hati-hati kalau ada yang nyalek, hindari stres ya, direlakan saja kalau misalnya ada uang yang sudah digelontorkan, jadi ibadah untuk negara aja ya. Ada kawan-kawan yang nyalek? Nggak ada ya? Oke, terima kasih responnya ya. Terima kasih Bu Alma ya responnya. Berarti nggak ngantuk ya. Oke, nah jadi simpelnya ini kawan-kawan yang saya merahin ya. Stroke adalah kondisi kesehatan yang terjadi ketika, nah ini, pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang secara tiba-tiba. Nah, darah nggak ngalir ke otak, bisa tersumbat, bisa pecah. Nah, itu ya kawan-kawan. Jadi kunci utama dari stroke adalah pasokan darah. Darahnya nggak ngalir ke sel otak. Ya, darahnya tidak sampai ke sel otak. Nah, sel otak ini sangat sensitif terhadap nutrisi dalam darah. Nanti saya tekankan ya. Saya terangkan juga apa sih sumber utama nutrisi dari otak. Ya. Nah, tapi kunci dulu ya, kawan-kawan, yang perlu digarisbawahi adalah ini, pasokan darah ke bagian otak terganggu atau berkurang secara tiba-tiba. Nah, penyebabnya ada dua, sumbatan dan pecah. Nah, itu aja ya. Semudah saya menerangkan, mudah-mudahan mudah ditangkap ya dengan bahasa-bahasa awam ya. Jadi aliran darah atau pasokan darah nggak sampai ke sel otak karena tersumbat atau karena pembuluh darahnya pecah. Nah, ya, gampang ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Iya, nah kunci utama stroke. Nah ingat ya, ini tadi saya bahas pasokan darah di garis bawah ya. Darah, pasokan darah ya ke otak itu terganggu ya secara tiba-tiba. Nah itu kunci. Jadi nggak usah membahas tadi dari WHO panjang, lebar, kali tinggi. Nah kawan-kawan juga bisa menerangkan ini ya, baik orang awam, medis ya, bisa menerangkan apa tuh stroke ya, pasokan di dalam darah itu secara tiba-tiba itu nggak ngalir ya, tersumbat, bisa karena tersumbat atau pecah ya. Nah jadi sel otak itu sangat peka terhadap nutrisi dari darah. Kalau dia nggak dapat pasokan nutrisi, hitungannya jam ya, hitungannya jam terjadi kerusakan permanen, maka nanti akan menyebabkan kematian. Bahkan kalau misalnya lebih dari 24 jam bahaya ya, bisa menyebabkan kematian. Nah itu ya. Oke, selanjutnya, nah kita bahas fungsi darah. Nah ini dia. Nah fungsi darah nanti saya kaitkan ada mitos ya, mitos. Kawan-kawan sadar tidak ya? Coba diingat-ingat, ada keluarga atau pasien yang kita dengar biasanya nih habis mandi ya, habis mandi pagi tuh tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Nah, ada tidak pernah dengar seperti itu? Ada yang orang tua, terutama ya, orang tua kemudian habis mandi tiba-tiba jatuh. Ada enggak kawan-kawan pernah dengar seperti itu? Pernah ya, oke. Terima kasih Mas Zaki, Mas Agus ya, sering. Bentar. Nah, atau habis mandi pagi itu kok nggak enak badan, kemudian tidur. Nah,
tidur tiba-tiba nggak bisa bangun. Nah, ada tidak? Nah, ada kasus artis juga nih, artis ya. Dia habis futsal, ingat ya, futsal habis aktivitas ya. Kemudian mandi, kan bersih-bersih kan, mau tidur nggak enak, mandi. Habis mandi nggak bangun. Nah, sering ya kita dengar seperti itu ya. Nah, di situ mungkin kenapa ya? Kenapa nih kok bisa seperti itu? Apa kaitannya mandi dingin itu terjadi sesuatu penyakit ya, baik stroke ya atau serangan jantung ya, karena memang ingat fungsi darah ya nomor 3 ya, fungsi darah ini salah satunya adalah regulasi suhu tubuh. Di mana kalau misalnya kita mandi itu kan tubuh dingin ya. Nah, refleks fisiologis kita karena darah itu fungsinya menghangatkan tubuh ya. Nah, jadi metabolisme atau sistem-sistem dalam tubuh kita ditingkatkan kawan-kawan. Aliran darah, tekanan darah ya. Jadi meningkat. Nah, hati-hati. Jadi salah satu efeknya itu nanti akan kita bahas ya. Nah, itu salah satu kaitannya kenapa saya setelah tadi tahu stroke, kawan-kawan tahu dari fungsi darah karena sangat erat kaitannya. Nanti digabung ya. Nah, fungsi darah yang pertama adalah transportasi oksigen. Nomor satunya oksigen. Ya, oksigen hanya ditransport oleh darah. Tiada lain, tiada bukan. Nggak ada, cuma darah aja. Ya, sel darah merah, yaitu hemoglobin. Ya, transfer oksigen. Nah, masalahnya otak ini makanannya cuma 2. Selain itu dia nggak mau. Ya, untuk metabolisme terus nutrisi untuk bekerja ya, otak itu makanannya cuma 2. Dia maunya oksigen sama gula. Nah, oksigen sama gula itu yang ngantarkan darah. Nah, ini kan nomor 1 transportasi oksigen, transport nutrisi, terutama glukosa. Nah, glukosa ini tadi ya sangat diperlukan oleh otak. Nah, ngeri ya. Jadi darah ini sangat dominan diperlukan otak. Ya, ini kalau misalnya respon tubuh misalnya dingin, tangan dingin ya, karena nggak dialirkan. Ya, tangan dikorbankan ya kalau misalnya dingin, suhu dingin, tangan dikorbankan supaya aliran darah ke otak dijaga. Nah, itu loh. Saking pentingnya otak, organ lain kadang dikorbankan. Ya, itulah sangat penting otak kita ya. Nah, kita ya, oke. Nah, kemudian yang hitam ya, yang saya merahkan itu yang saya kaitkan langsung dari fungsi ke otak ya. Oke. Yang kedua pengangkutan produk sisa metabolisme ya. Kayak kemarin itu habis metabolisme kayak asam laktat, asam purin pirimidin ya, asam urat itu ya. Nah, itu di lewat darah dibuang ke urin ya. Kita nggak terlalu bahas ya. Kalau nomor 2 biasanya karena penyakit radikal bebas yang banyak sehingga merusak sel. Nah, ini yang kita yang mendadak saja dulu ya. Yang mendadak itu yang merah. Saya merahkan. Kalau yang hitam juga pengaruh tapi butuh proses yang lama. Oke, nomor 3 regulasi suhu tubuh fungsi darah. Ingat tadi darah akan berfungsi sebagai penghangat tubuh kita karena kita kan sebagai makhluk yang berdarah panas ya. Nah, nggak berdarah dingin ya. Nggak berdarah dingin, darah panas sehingga fungsi darah adalah menghangatkan tubuh. Nah, yang selanjutnya pelindung diri dari infeksi ya, sel darah putih utamanya ya, sistem imun ya. Kita nggak terlalu membahas ini. Kemudian pengaturan keseimbangan cairan ya, di mana sel kemudian di dalam darah harus seimbang cairannya. Nah, penting juga memang, tetapi kaitannya nggak langsung. Di mana kawan-kawan perbanyak minum air putih ya supaya keseimbangan cairan di dalam tubuh kita akan bagus. Nah, ini sedikit tips ya. Sedikit tips kenapa kalau kita kurang minum itu pinggang kita sakit. Nah, ingat ada organ-organ di dalam tubuh kita yang peka keseimbangan cairan. Salah satunya bantalan sumsum bantalan tulang belakang. Ya, bantalan tulang belakang atau diskus intervertebralis kalau bahasa medis ya. Atau kalau sering itu ngomong HNP. HNP itu karena bantalannya itu padat, keras. Nah,
penyebab padat keras ini karena kita kurang minum. Nah, salah satunya ya, karena keras gampang cedera. Nah, kalau kita kurang minum, salah satu organ yang peka terhadap cairan adalah diskus intervertebral, sehingga kita gampang sering sakit pinggang, ya bukan sakit ginjal, karena bantalan tulang belakang kita bermasalah, kekurangan cairan. Ya, jadi kawan-kawan yang sering sakit pinggang, apalagi masih muda, kemungkinan kurang minum, ya, duduk terlalu lama dan kurang minum, kurang olahraga, apalagi ya. Nah, untuk mencegahnya, kawan-kawan banyak, ya, itu nice to know ya, di luar topik. Nah, selanjutnya pembekuan darah. Nah, kenapa ini kaitannya sangat bahaya? Nah, di mana di kondisi-kondisi tertentu, salah satunya dingin, kemudian stres, itu terjadi peningkatan hematokrit, darah semakin kental. Nah, kalau darah kental gampang nyumbat, gampang pembuluh darahnya nggak kuat ya. Kalau darah kan dilewati selang ya, selang itu pembuluh darah. Kalau darahnya itu kental banget, selangnya gampang bocor atau gampang tersumbat. Nah, jadi hati-hati. Fungsi dari darah nggak cuma mengalirkan nutrisi tadi, kalau bermasalah, ya, kalau berlebihan, efeknya salah di dalam tubuh, respon salah, jadi malah membeku. Hati-hati, ya. Nah, terus kemudian ada transportasi hormon, kemudian zat kimia. Jadi ada 3 ya, 1, 3, 7 yang kawan-kawan garis bawahi. Dan nanti akan saya terangkan. Oh ya, ini terima kasih Mas Angga. Ini izin kalau misalnya slide-nya belum bagus, maaf ya kawan-kawan. Baru sempat bikin slide-nya 1 jam sebelum Zoom ya. Jadi, tapi saya upayakan semaksimal mungkin supaya kawan-kawan mungkin nanti kalau ada kekurangan mohon ya. Nah, ada 3 ini ya. Ya. Nah, ingat ya, ini take home message ya. Nah, otak manusia kebutuhan utamanya gula ya dalam bentuk glukosa dan oksigen. Nah, jadi kawan-kawan jangan, dokter dulu suruh hindari gula, Dok. Ini dokter otak makanannya gula, kan bertolak belakang. Nah, tidak. Nah, jadi di dalam tubuh kita ya, di dalam tubuh kita cadangan gula dari lemak dipecah, kemudian dari asupan makanan itu cukup menutrisi dari otak. Yang bermasalah hanya tidak sampai gulanya. Nah, yang tidak sampai, 1 mungkin tersumbat, yang kedua mungkin pecah, yang terakhir gangguan metabolik sehingga pemasukan gula ke dalam sel otak itu terhambat. Salah satunya contoh pada pasien diabetes mellitus. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian gula yang berlebihan. Nah, itu dia. Gula yang berlebihan itu yang enggak boleh. Tapi kalau glukosa ini itu wajib ada karena memang dibutuhkan oleh otak. Nah, selain itu apa kebutuhan otak itu? Cuma 2, gula sama oksigen. Itu penting, kawan-kawan. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan nanti ada serangan bukan kawan-kawan yang doakan ya, atau tetangga atau apa. Nah, stroke misalnya ada serangan, kawan-kawan ingat ini kebutuhan otak itu gula sama oksigen. Jadi apa? Kalau ada serangan jangan heboh kawan-kawan, dikerubungin ya, dikerubungin sampai oksigennya nggak ada ya, makin berat ya. Ditenangkan, kemudian suruh tarik nafas, suruh sebut nafas, atur suruh nafas, tarik nafas dalam ya, supaya kenapa? Oksigen dalam darah bagus, nutrisi ke otak bagus, sehingga tidak terjadi kerusakan yang berkelanjutan. Ya, nanti ada triknya, tipsnya. Jadi kalau orang-orang yang punya stroke di rumah, kalau bisa saya sarankan memiliki oksigen ya, tabung oksigen ya, yang siap pakai. Ya, setuju kawan-kawan, paham ya? Karena apa? Kira-kira butuh oksigen, kenapa butuh tabung oksigen? Yuk, di chat silakan. Kenapa kok saya menyarankan orang-orang yang stroke itu saya sarankan punya oksigen di rumah. Kenapa? Oke, karena otak maunya cuma oksigen. Kalau stroke serangan, kebutuhan oksigen meningkat. Nah, sehingga kalau kebutuhan oksigen meningkat, aliran darahnya berkurang,
konsentrasi oksigennya kita tinggikan. Nah, gitu ya, konsentrasi oksigennya kita tinggikan dengan cara pasien kita beri sungkup, ya, beri oksigen, sehingga oksigen dalam darahnya meningkat, sehingga bisa mengurangi kerusakan lebih lanjut. Oke, sampai dibawa ke tempat atau fasilitas kesehatan. Oke, paham ya? Enak ya? Satu tipsnya di rumah ya. Bisa nanti kawan-kawan kalau ada kunjungan ke rumah-rumah pasien yang stroke, nah kawan-kawan bisa sampaikan seperti itu, dan itu sangat membantu karena basicnya ini maunya gula sama glukosa ya, Mak. Glukosa sama oksigen. Nah, kenapa? Ini ya, glukosa adalah sumber utama energi untuk otak. Nah, otak tidak dapat menyimpan. Nah, masalahnya dia butuh banyak. Nah, ini ya, ingat-ingat. Otak itu beratnya kurang lebih 2,5 kilo ya, kalau salah ya. Lupa saya, tapi seingat saya 2,5 kilo. Berat badan saya itu 74 kilo. Ya, 74 kilo. Ya, otak 3-4 kilo ya. Nah, dengan proporsi seperti itu ya, otak dengan berat badan tubuh saya secara keseluruhan, otak memakan energi gula itu 40%. Itu kondisi normal. Kalau stres makin tinggi. Nah, kebutuhan gula yang sangat tinggi, glukosa yang sangat tinggi, tapi otak nggak bisa nyimpan. Jadi harus dipasok terus. Kalau nggak dipasok lewat darah, nah otak kita jadi bermasalah, jadi lemot. Kalau gula dan oksigennya ke otak berkurang, jadi gangguan kognitif ya. Nah, ya kawan-kawan ya pahamnya dia nggak bisa nyimpan, tapi dia butuh disuplai terus-menerus. Nah, dalam jumlah yang besar. Nah, ini dalam jumlah yang besar dan terus-menerus. Kenapa? Untuk mendukung fungsi kognitif, fungsi berpikir, fungsi metabolisme, dan aktivitas di dalam saraf. Nah, ingat ya, bahaya ya kalau misalnya kita nggak suplai glukosa ke otak, ya bahaya. Nah, jangan khawatir, glukosa yang diambil otak itu yang aman ya. Kalau intinya kalau kita nggak makan pun tempat lain atau zat lain dipecah dulu jadi gula, kemudian nutrisi. Nah, tetapi memang harus kita, yang lebih baik harus kita berikan nutrisi yang baik untuk otak. Nah, jadi glukosa yang diambil ini dari darah diubah menjadi energi melalui proses metabolisme seluler di dalam otak. Ya, oke. Nah, ini ada gambar oksigen. Nah, ingat ya, tadi gula, sekarang oksigen kita bahas ya. Jadi, kawan-kawan, kalau misalnya ada pasien stroke di rumah, ya, kalau bisa memang saya sarankan punya oksigen ya, oksigen yang kecil aja. Atau kalau nggak ada oksigen ya, oksigen itu yang kayak dulu waktu asap-asap itu yang kayak tabung botol kecil, nah boleh. Tapi itu kadaluarsanya cepat ya. Nah, jadi boleh untuk cadangan ya, atau misalnya kita sesak atau punya riwayat jantung ya, hati-hati, yaitu salah satu saran ya yang harus ada di dalam rumah adalah oksigen. Nah, oksigen fungsinya apa? Ya, oksigen adalah gas yang sangat penting untuk proses metabolisme aerob. Nah, yang menghasilkan energi di dalam sel otak. Nah, jadi oksigen untuk metabolisme otak itu mutlak butuh oksigen, ya. Mutlak butuh oksigen. Kenapa? Otak itu metabolisme utamanya adalah aerobik. Kalau anaerob menghasilkan asam malah merusak sel saraf ya. Jadi maunya dia oksigen. Nah, oksigen itu diangkut oleh darah. Nah, ya termasuk ke otak ya, ke seluruh tubuh, melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh, terutama ke otak ya. Ketidakcukupan pasokan oksigen dapat menyebabkan kerusakan serius pada sel otak. Nah, ini ingat ya. Jadi kawan-kawan bisa mengajarkan bahwasanya oksigen harus ada standby di rumah untuk orang-orang yang memiliki riwayat jantung dan riwayat stroke. Nah, ingat-ingat. Nah, ini ya kawan-kawan, tadi sempat saya bahas. Nah, tadi salah satu fungsi darah adalah menghangatkan tubuh. Nah, menghangatkan tubuh. Terus dok, nah jadi ini take home message lagi ya. Nah, jadi kalau kita mandi kawan-kawan, jangan langsung kepalanya jebur gitu ya. Dinginkan dulu tangan. Basahi dulu tangan, basahi kaki ya, pelan-pelan.
kemudian badan, ya perut, badan, kepala, gitu ya. Jadi sarannya mandi jangan buru-buru ya. Kalau terlambat nih mandi buru-buru, wah langsung stroke, jatuh di kamar mandi. Udah karena takut ya terlambat, itu udah stres, udah panik, wah pembuluh darah, tekanan darah meningkat. Kemudian mandinya buru-buru juga, ya, punya riwayat kalau nggak pola hidupnya nggak bagus, wah udah selesai, gampang pecah. Apalagi orang-orang yang usia tua. Paham ya? Sini ya, suhu dingin ya. Jadi cara mandi juga bisa menentukan. Mitos. Enggak mitos. Karena memang fungsi darah adalah menghangatkan tubuh. Dan tubuh butuh respon, butuh waktu. Jangan mendadak. Contoh misalnya, kalau kita bangun tidur, jangan langsung berdiri. Duduk dulu, ya pelan-pelan baru berdiri. Kenapa? Itu tadi. Ya, jantung bisa gampang berdebar-debar. Tiba-tiba aliran darah ke otak tiba-tiba ngedrop, langsung jatuh pingsan, malah ketabrak, kejedot malah perdarahan. Nah itu ya sama suhu dingin juga seperti itu, mandi juga seperti itu ya. Tangan kakinya dibasahin dulu, kemudian kaki, paha, kemudian kepala, dada, kemudian kepala, seperti itu ya. Nggak apa-apa airnya habis sedikit ya, habis lebih banyak maksudnya. Nah, tapi kita terus kemudian apa reaksi tubuh kita terhadap suhu dingin ya atau mandi ya? Lebih kaitannya banyak tadi ya, kasusnya habis mandi jatuh ya, stroke, habis mandi kemudian nggak enak, pusing, kemudian tidur tiba-tiba nggak bisa bangun atau pelo, atau habis futsal kemudian mandi paginya nggak terbangun ya, nggak bisa bangun. Nah itu ya karena terjadi perubahan suhu yang mendadak dan tubuh dipacu untuk menghangatkan. Nah apa sih responnya? Yang pertama terjadi vasokonstriksi, pengecilan pembuluh darah. Di udara, respon tubuh terhadap dingin terjadi pengecilan pembuluh darah. Fungsinya apa? Supaya kalau dingin ini ya, dia akan respon, dingin kali. Jadi organ-organ yang besar, kayak otak, jantung, hati, ya, paru-paru, dan lain sebagainya, itu dapat aliran yang banyak. Di tangan dan di kaki itu dikecilkan sehingga otomatis aliran deras ke kepala ya, aliran deras ke otak, aliran deras ke jantung. Nah hati-hati, jadi kencang tiba-tiba mendadak, kalau tersumbat udah mengecil terus kemudian kencang ya menyumbat. Nah satu, atau kencang tadi bisa gampang pecah. Nah hati-hati ya, nggak ada vasokonstriksi ya, ini ya. Sistem saraf otonom, simpatis, respon dingin ya, memicu norepinefrin merangsang vasokonstriksi, ya penyempitan pembuluh darah. Nah ini ya pengecilan pembuluh darah itu fungsinya diutamakan ke organ-organ yang utama yang harus dipasok darah, harus dihangatkan, dikorbankan di kulit. Nah terus, ingat apa lagi? Nah di dalam respon tubuh kita terhadap suhu dingin ini peningkatan metabolik, hati-hati ya. Paparan suhu dingin dapat merangsang peningkatan aktivitas metabolik untuk menghasilkan lebih banyak panas. Nah, kalau metabolismenya meningkat, kerusakan radikal bebas juga akan bisa meningkat. Denyut jantung meningkat, kemudian aliran darah juga meningkat, hati-hati ya. Nah, kemudian proses ini melibatkan peningkatan aktivitas otot dan jaringan lemak coklat ya, brown adipose tissue yang dapat menghasilkan panas ya dengan termogenesis. Ya, hati-hati. Ya, peningkatan metabolik. Oke, selanjutnya masih ngantuk? Udah ngantuk? Mau lanjut atau selesai? Atau ada lanjut ya? Oke, siap. Nah, terus suhu dingin apa dok? Nah, refleks menggigil. Kena dingin atau nah, kalau menggigil kira-kira pembuluh darah kita makin tegang nggak? Makin tegang, wah gampang pecah kan? Udah selesai, gampang tersumbat karena pengecilan pembuluh darah, kemudian aliran ke otak juga tinggi, ditambah otot-otot itu tegang, metabolisme meningkat, udah selesai. Semua respon tubuh itu fastly, mendadak bisa menyebabkan tersumbat atau pecah pembuluh darah. Hati-hati ya. Nah, itu ya alasan dibalik mitos habis mandi kena stroke. Ya.
Oke, apalagi dok? Dingin. Nah ini kawan-kawan. Nah, di mana jika kita kena udara dingin, terjadi peningkatan hematokrit. Hematokrit itu sel darah merah, ya itu semakin pekat. Nah, semakin pekat berarti kekentalan di dalam darah itu meningkat. Nah, kekentalan darah meningkat ini memudahkan kita terjadi sumbatan. Nah, udah sebelumnya kan kita tahu nih, sumbatan itu prosesnya memang lama. Ya, mungkin dari mulai usia 20-an, kemudian ditumpuk sampai usia puluhan tahun ya, 40, 50 ya. Nah, kemudian dipicu oleh udara dingin. Ya, tadi mengecil pembuluh darahnya, vasokonstriksi, kemudian kental, udah nyumbat, nyumbat deh. Nah, aduh, apa namanya, terlambat kita menyadarinya. Nah, mudah-mudahan dengan slide saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kawan. Karena itu ya, karena dingin itu hematokrit meningkat, jadi kental darah kita ya. Memang kenapa kok kental dok? Ya karena kebutuhan oksigen meningkat, hematokrit itu isinya hemoglobin. Nah hemoglobin dibutuhkan banyak untuk mengangkut oksigen. Nah karena metabolisme tadi meningkat, nah jadi peningkatan hematokrit. Dok ini berarti berbahaya. Ini sebenarnya respon tubuh kita menyelamatkan diri, tetapi ini karena kita tadi ya kesalahan-kesalahan di masa lalu ya, sehingga respon tubuh sama ketahanan tubuh kita nggak balance. Kita nggak tahan terhadap respon tubuh yang alami ini, jadi suatu penyakit. Ya salah satunya stroke ya. Paham ya? Oke. Nah, ingat lagi. Nah, ini stres, apalagi ini kan penting ya. Dimana ingat ya, penyakit itu biasanya terdiri dari 3 ya. Masalah atau dampak atau penyebab. Somato, psikososial. Nah, somato itu tubuh kita. Psikis. Nah, psikis atau stres. Saya bahasanya aja stres ya. Itu sangat mempengaruhi dalam tubuh kita. Ya, kalau kita stres, kortisol naik, tensi naik, pembuluh darah naik, gula darah naik, ya. Nah, jadi sangat banyak nih kasus-kasus stres, apalagi habis pilpres ya, pilpres sama pil caleg ya, yang kemarin-kemarin kalah ya. Jangan khawatir, kita bersatu ya, tetap bersatu, kita bersaudara ya, karena memang pada dasarnya Indonesia ini untuk milik kita semua dan AFC untuk kita semua juga ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita pembawa persatuan, kita sebagai agen pembawa pemersatu bangsa dalam kesehatan di dalam AFC. Semoga nanti ya, saya harap Indonesia jadi makmur, jadi sehat, dan kita saling bersatu. Nih, izin ya. Ini saya mata apa nih? Mata belok ya. Ini saya bisa bersahabat dengan mata sipit ya. Di mana di AFC bersahabat baik ya, jarang-jarang saya jarang banget nih bisa komunikasi sama mata tangga nih, misalnya matanya sipit nih, rupanya baik banget ya. Dan disitulah di AFC ini sebagai salah satu pembuktian kita ini bersaudara, kita bisa bersatu dengan damai ya, dengan cinta kasih, dan itu ya saya suka masuk di AFC karena ini yang melandasi saya senang masuk di AFC karena banyak kebaikan yang saya rasakan ya, salah satunya ini ya, kita bisa bermanfaat, kita nggak ada penghalang, nggak berbeda-beda dari Papua sampai Aceh ya, sama kita ya, sama-sama bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi Indonesia, bagi keluarga. Ya, nah, stres. Ini apa sih stres nih? Kenapa kok stres ini bahaya? Nah, itu tadi kenapa? Stres bisa pembuluh darah menyempit, kawan-kawan. Nah, itu tadi udah bangun terlambat, kita mandi dingin, ya kaget, takut dimarahin bos, nah, kita buru-buru. Waduh, hati-hati, jangan. Ya, hati-hati. Dari stres ya, dari panik. Ya, kemudian stres juga bisa menyebabkan peningkatan denyut jantung ya. Rangsangannya banyak ya, simpatometis dan sebagainya. Nah, bahaya loh. Nah, kebutuhan jantung meningkat, bisa serangan jantung.
Nah, kemudian aliran darahnya meningkat karena peningkatan jantung, bisa stroke. Banyak kawan-kawan penyakitnya. Nah, kemudian peningkatan tekanan darah, kemudian perubahan fungsi endotel. Nah, pembuluh darah gampang rusak kawan-kawan kalau kita stres ya. Dulu Dr. Trevano ya menyampaikan bahwasanya kalau kita stres, oksidasi berlebihan banyak, radikal berlebihan banyak, merusak dinding pembuluh darah yaitu endotel, sehingga gampang plak, ya, gampang kaku, gampang nanti tensinya nggak turun-turun, rusak, gampang sumbat, gampang pecah. Nah, itu stres kawan-kawan, hati-hati. Nah, kemudian fungsi pembuluh darah kita juga bisa menurun, hati-hati ya. Nah, kenapa stres lama-lama terus-terusan, apalagi stres kronis ya, pembuluh darah kita bisa menurun. Kenapa ya? Salah satunya karena pembuluh darah kita kaku ya, sehingga kembang kempisnya berkurang, sehingga tensinya naik ya. Itu salah satunya ya, salah satu penyebab kenapa kok orang anak muda bisa tensinya naik, karena stres, marah-marah. Ya, hati jangan suka marah ya. Jadi habis nonton ini harapannya hindari stres, jangan suka marah-marah. Karena kalau marah kan gampang kena stroke. Ya, oke. Kemudian jadi itu tadi ya, karena stres juga terjadi peningkatan metabolisme, kemudian di mana peningkatan metabolisme, kebutuhan akan oksigen meningkat, terjadi hemokonsentrasi, terjadi peningkatan hematokrit, kemudian pembuluh darahnya gampang rusak, jadi gampang terjadi sumbatan, plak. Nah, tambah-tambah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, nambah terus ya, hati-hati. Nah, kemudian pada akhirnya jadi gagal pembuluh darah. Ya. Ngeri ya kawan-kawannya, stres ya. Nah, itu konsep saya latar belakangi ya. Tadi kan stroke adalah aliran darah atau darah nggak sampai ke otak. Nah, kemudian saya kaitkan sama fungsi darah dan langsung di kawan-kawan bisa jabarkan ya. Kawan-kawan bisa resapi ya, apa sih penyebabnya. Nah, di situ nanti kawan-kawan langsung bisa dapat tips and trick gimana cara mencegah supaya nggak stroke ya. Dari stres tadi salah satunya ya. Nah, mandinya hati-hati, jangan buru-buru. Ya. Nah, langsung kita stroke ya. Tadi stroke itu serangan tiba-tiba ya terhadap otak sehingga aliran darah nggak bagus. Nah, macamnya apa dok stroke itu? Nah, stroke itu ya paling banyak itu 2 ya, paling banyak. Pada umumnya ada 2 macam. Yang pertama stroke iskemik, yang kedua hemoragik. Nah, yang satu itu sumbatan, ya tersumbat aliran darahnya ke otak. Yang kedua itu pecah. Nah, bedanya apa? Yuk kita bahas. Nah, stroke iskemik ya kawan-kawannya. Nah, ini lihat diteropong sama apa nih namanya? Kaca pembesar ya. Kaca pembesarnya Doraemon. Ya, bisa melihat langsung ke otak. Nah, ada sumbatan sehingga aliran darahnya nggak sampai ke sel otak. Nah, itu ya stroke iskemik, tersumbat. Biasanya tersumbat. Nah, ya, itu kuncinya itu ya, yang merah ini ya. Terjadi karena darah otak tersumbat atau menyempit yang menghambat aliran darah. Nah, kan iskemik menyumbat. Nah, iskemik pada umumnya ada 2. Ya, ada aterotrombotik ya, ada plak kolesterol yang terus-menerus numpuk. Nah, biasanya kalau aterotrombotik itu dia perlahan-lahan sampai nutupnya sempurna. Nah, itu ya, pelan-pelan kita berbuat kesalahan, makannya nggak teratur, stres, hidupnya kacau, nggak pernah konsumsi subarasi, antioksidannya tinggi ya, ususnya nggak diperbaiki sehingga sampah masuk ya, sehingga kolesterol nggak terkontrol, sehingga lambat laun plak di dalam darah kita makin banyak dan salah satunya nyumbat di otak. Selesai. Kalau udah tersumbat sempurna ya 80% ke atas, ya sudah nggak dapat aliran, tak tiba-tiba kita ada gangguan defisit neurologis ya. Nah, bedanya apa dok? Yang satu lagi ada emboli. Nah, emboli ini dia lebih tiba-tiba kawan-kawannya. Jadi
terjadi bekuan darah atau benda asing, ya seperti gumpalan lemak atau udara. Nah, jadi ada dulu kasus ya, ada ibu waktu persalinan ya terjadi emboli dari ketuban. Nah, kan kalau kita melahirkan kan ada pembuluh darah ya yang tercapit pas pada saat melahirkan. Nah, kalau metodenya dan makanya kontrol terus terkontrol, kemudian berobatnya ke medis ya, itu insya Allah kita sudah paham. Nah, bahayanya kan zaman dulu itu kan ke dukun ya, ke dukun, kemudian terjadi plasentanya terlepas, kemudian cairan ketuban masuk, tiba-tiba masuk ke pembuluh darah, tiba-tiba pasien meninggal. Nah, itu ya, salah satu contoh dari emboli. Nah, emboli ini bisa juga dari pasien-pasien dengan gangguan katup jantung, di mana ada plak ya, bekuan darah, ada darah yang membeku itu di pembuluh darah besar, tiba-tiba terlepas sama ya kayak nyumbat, dia terus masuk ke dalam aliran darah, terus kemudian nyari pembuluh darah yang kecil, langsung tersumbat. Nah, tiba-tiba ya, ini yang tiba-tiba. Kalau aterotrombotik itu prosesnya terus-menerus tanpa gejala ya, tanpa gejala, tiba-tiba kalau udah nutup baru ada gejala. Bedanya kalau emboli dia prosesnya cepat, juga nggak di awal pun nggak ada gejala, tapi kalau udah tersumbat langsung ada gejala dan gejalanya hampir mirip ya antara aterotrombotik dan emboli, tetapi penyebabnya berbeda. Oke. Selanjutnya tadi udah sumbatan, terus yang perdarahan dok, oke, perdarahan ya. Nah, jadi stroke hemoragik atau perdarahan. Nah, stroke yang terjadi ketika pembuluh darah pecah, nah, dan darah mengalir ke jaringan otak, bahaya ya, jaringan sekitar otak, jadi gampang bengkak ya, gampang terjadi edem. Edem itu medisnya bengkak otak ya. Nah, darah yang otak berdarah itu menyebabkan peningkatan tekanan ya, peningkatan tekanan di dalam otak. Nah, dengan darahnya itu kan otak kita kan tengkorak ya, dilindungi oleh tengkorak. Tengkorak ini tulang, nggak bisa kembang kempis. Kalau ada darah terus kalau berdarah kan ngalir, kemudian mendesak otak karena di tengkorak itu nggak bisa mengembang. Jadi yang didesak itu adalah otak, sel otak. Nah, di situ kadang-kadang perlu penanganan medis segera ya. Perdarahannya kita kontrol, darah yang menggumpal kita ambil sehingga tidak terjadi penekanan di otak. Nah, ini ya bedanya ya. Nah, jadi otaknya paling banyak di intracerebral, di dalam otak ya, paling banyak di dalam otak ya, di mana yang kedua ya ini atau nama lainnya intracerebral, terjadi ketika pembuluh darah di dalam otak pecah dan menyebabkan perdarahan ya, otak besar ya, otak besar ya. Nah, kemudian ada yang subarachnoid. Nah, dia di meninges, selaput otak ya. Nah, selaput otak ini ada 3 lapis ya. Ini yang lapisan subarachnoid yang kaya akan pembuluh darah. Nah, di situ bisa pecah kawan-kawan. Nah, kedua ya, intracerebral dan subarachnoid. Nah, kawan-kawan nggak perlu tahu ini, nggak terlalu ini ya. Nggak, maksudnya ini orang medis ya, nggak perlu. Yang penting kawan-kawan tahu bahwasanya terjadi pecahnya pembuluh darah di otak itu adalah stroke hemorrhagic. Nah, ini ya. Nah, ini kawan-kawan. Nah, jadi ini saya ambil dari Germas ya, dari Kementerian Kesehatan. Nah, dia sudah saya sampaikan, stroke iskemik adalah sumbatan, kedua emboli sama trombotik ya, trombotik plak terus menerus, kemudian emboli tiba-tiba mendadak nutup ya, dan kemudian stroke hemorragik ada 2, intracerebral dan subarachnoid. Nah, gejalanya ini lihat ya, nih 80% masyarakat tidak tahu gejala stroke, hati-hati. Makanya tema Mas Angga sangat bagus ya, karena kita nggak sadar nih 80% orang Indonesia tuh nggak sadar. Maksudnya udah dikasih tanda nih, dikasih kode rahasia. Wih, lu mau stroke loh, hati-hati. Tapi kita acuh aja. Nah, dan itu terbukti benar bahwa 80% kita nggak. Nah, harapannya di apa namanya
materi kali ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengingatkan banyak orang ya, banyak orang selamat ya. Nah, gejala stroke sumbatan dikenal dengan singkatan segera, nanti saya terangkan segera. Dua-duanya juga segera. Nah, nanti gimana gejalanya saya bahas sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, ini bedanya dok, stroke hemoragik sama iskemik ini sedikit aja ya. Maksudnya nice to know aja, nggak harus dihafalkan. Ya, jadi penyebabnya kalau stroke iskemik tadi sumbatan, yang hemoragik terjadi pecah, ya disebabkan. Nah, terus kemudian sumber kerusakannya, ya kalau stroke iskemik kerusakan terjadi karena kurangnya supply, ya. Jadi pembengkakan otak jarang terjadi, beda dengan stroke hemoragik, bisa bengkak, bisa ditekan otaknya. Jadi kalau hemoragik ya kadang-kadang responnya atau kematiannya bisa lebih cepat dibandingkan stroke iskemik ya. Nah, kemudian ini ya, kalau hemoragik darah bocor menyebabkan tekanan di dalam tengkorak, kemudian menghancurkan jaringan otak, menyebabkan kerusakan sel yang lebih berat dibandingkan iskemik ya. Oke, terus kemudian yang untuk gejalanya dok, nah gejala umumnya hampir sama biasanya, hampir sama. Bahkan kalau di medis itu kita memang bisa membedakan, tapi untuk memastikannya kita CT scan. Nah, tetapi nice to know aja ini ya, dari gejalanya kita bisa membedakan, tetapi untuk memastikan kita butuh CT scan atau MRI. Ya, nah kalau stroke iskemik ya gejala umumnya berkembang secara perlahan-lahan dan melibatkan misalnya kesulitan bicara, kelemahan, ya, atau mati rasa pada satu sisi tubuh, kesulitan berjalan, kemudian ada gangguan penglihatan. Nah, nanti ini saya ada gambarnya ya. Nah, cukup berkembangnya secara perlahan-lahan. Nah, kalau hemoragik dapat muncul dengan cepat, ya, melibatkan sakit kepala parah, muntah, dan bisa kejang ya. Ya, kalau kesulitan memahami atau berbicara itu sama. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau hemoragik relatif ya dia lebih cepat dan relatif juga mengakibatkan sakit kepala lebih berat, bahkan bisa muntah dan kejang. Oke. Nah, terus kemudian bedanya apa lagi dok? Nah, kalau pengobatannya ingat ya, kalau pengobatannya, nah jadi kalau di rumah, nah ingat ya, otak itu kalau terjadi bengkak itu massa jenisnya, berat jenisnya, otak akan makin meningkat. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan itu kalau di rumah misalnya terjadi orang serangan stroke, saya sarankan posisi setengah duduk wajib ya. Itu wajib kenapa? Head up kalau bahasa medisnya kita kalau penanganan stroke kita head up 30% kalau penanganan di UGD ya. Dimana kenapa? Mengurangi efek gravitasi atau beban berat lebih tinggi karena posisi selonjor itu akan aliran darah makin tegang, bisa bengkak ya, bisa edem otak, bisa lebih meningkat ya, terjadi kerusakan sekunder. Jadi apa? Selain tadi dikasih oksigen tadi ya, jadi kawan-kawan di head up, posisi kepalanya di setengah duduk. Nah, didudukkan ya, didudukkan sedikit sehingga aliran darah atau tekanan di dalam kepala berkurang. Ya, ada take home message ya, itu penting. Head up ya, dicatat ya head up ya kalau ada serangan stroke head up. Nah, head up-nya caranya jangan di leher ya, itu tegang makin sakit. Head up-nya dari pinggang ya, dari ini posisi ya, posisi tubuh misalnya ini ya. Nah, gini, ini kepala ya, ini kepala. Nah, jadi ini pinggang, di head up. Nah, dari pinggang, jadi lurus. Nah, kepalanya lurus, selurus tubuh itu 30 derajat ya. Itu ya kawan-kawan, tidurnya head up 30 derajat. Nah, pengelolaan itu yang penting, yang pertama oksigen, kemudian head up 30 derajat. Nah, kemudian kalau iskemik ada terapi, dipastikan dulu ya dari CT scan, diberikan terapi anti bekuan darah. Nah, kalau stroke hemoragik malah dikasih anti perdarahan. Nah, jadi berbeda case-nya, jadi harus dipastikan ya. Oke, dampak. Nah, ini ya. Nah, kawan-kawan, tadi kan di awal tadi saya menyampaikan kita sering nih jumpain orang-orang kena stroke. Nah,
ingat nih ya, kalau tetangga kita nggak merasakan, kalau di dalam ruang di keluarga sendiri, nah apa sih dampak psikologis pasien kena stroke? Nah, nggak cuma dampaknya ke pasien saja, di keluarga juga nih. Nah, jadi kawan-kawan nanti kalau misalnya ada pasien stroke yang perlu bantuan kita untuk AFC ya, jadi dimotivasinya jangan hanya pasiennya saja, keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya juga berdampak. Ya. Samping kita harus memulihkan psikologis, di quotes saya pertama ya, mentality harus kuat. Ya. Nah, ini dampak signifikan ya. Saya tekankan di psikologis. Apa saja yang terjadi? Nah, jadi depresi. Ya, orang kena stroke itu depresi kawan-kawan. Ya, banyak pasien stroke mengalami perasaan sedih, kehilangan minat, kurang motivasi. Jelas tuh yang udah kena stroke. Nah, ini harus kita pulihkan ya. Kemudian faktor fisik dan perubahan gaya hidup yang dialami oleh stroke dapat berkontribusi jadi depresi, nggak lemah, butuh orang, dia nggak bisa mandiri, itu bisa menyebabkan depresi. Udah depresi, stres, itu tadi balik lagi ke slide awal saya tadi ya, nggak sembuh-sembuh. Ya, jadi udah stroke nggak sembuh-sembuh ya, salah satunya ini nggak konsumsi AFC, kemudian depresi selesai. Nah, terus kemudian cemas ya, pada orang stroke itu cemas. Nah, kekhawatiran tentang masa depan, jelasnya aku stroke ini gimana anak saya, gimana anak pasiennya gitu ya. Dan ya mudah-mudahan kita terhindar dari stroke ya. Nah, gimana pasiennya, gimana masa depan, nggak bisa dapat uang dan lain sebagainya. Nah, itu cemas, makin stres, nah nggak sembuh-sembuh. Ya, jadi kawan-kawan ini juga harus diedukasi. Nggak cuma kita edukasi terkait konsumsi AFC, ini harus kencang juga karena dengan kita memotivasi ini, stres atau kerusakan nggak berkembang, sehingga kekuatan pemulihan itu bisa cepat, hasilnya juga bisa cepat didapat. Nah, ya, terus kemudian yang dirasakan dampak psikologisnya kesepian, ya, terisolasi, ya, hasilnya ya sepi ya, biasanya bisa nongki-nongki, nongkrong-nongkrong ya. Nah, sekarang enggak bisa. Nah, terus kemudian apalagi dampak psikis dari stroke? Nah, enggak puas, ya enggak puas dengan diri sendiri, bahaya juga ya. Ya, ujung-ujungnya stres juga ya. Kemudian, nah, sosialnya apa? Ini stres keluarga. Nah, kawan-kawan. Nah, keluarga dan orang-orang terdekat pasien yang dapat juga mengalami stres emosional. Nggak cuma ringan ya, signifikan. Nah, ini ya, kira-kira ada nggak yang keluarganya kena stroke? Kira-kira stres nggak? Mohon dicat kawan-kawan, ada nggak keluarganya atau tetangganya yang kena stroke? Ya, stres nggak kira-kira? Keluarganya ya, pasiennya jelas stres. Nah, keluarganya gimana? Ada yang stres nggak kira-kira? Oke, stres dong. Makasih Erina, makasih Eyang. Pasti, terima kasih responnya. Nah, pasti. Nah, jadi motivasi juga. Jangan sampai kamu stroke juga. Udah punya bakat kan keluarganya udah kena stroke. Ini yang merawat stres juga udah. Ya, jadi tetap dimotivasi juga, disemangatin ya, psikologisnya diangkat karena memang sangat berdampak. Ya, ketidakpastian, rasa takut jelas ya. Nggak sembuh nih aku, nggak pasti ya, konsumsi dan sebagainya. Nah, ini diyakinkan. Kenapa? Sel otak itu memang susah regenerasi. Nah, salah satu potensi untuk regenerasi adalah stem cell. Nah, regenerasi dari stem cell dan harus diberikan keyakinan supaya ketidakpastian dan rasa takut bisa hilang dengan menerapkan yang baik ya tata caranya. Contoh kemarin David Ozora ya, David Ozora terjadi kerusakan diffuse axonal injury ya, bisa sangat signifikan perkembangannya karena itu tadi dosisnya baik, bagus ya untuk kebutuhan nutrisi stem cell-nya, kemudian penanganan medisnya juga berjalan sehingga kerusakan bisa dikontrol, sehingga kerusakan tidak terjadi terus-menerus, sehingga regenerasi bisa efektif. Yang rusak nggak bertambah, sel yang rusak diperbaiki satu persatu, akhirnya pulih sempurna. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya dampak psikis, gangguan kognitif jelas pasiennya biasanya gampang marah. Jadi orang-orang post stroke kalau gampang marah nggak usah kita marahi. Memang seperti itu ya kawan-kawan. Yang biasanya kan habis stroke memang bawaannya gampang emosi.
Nah, jadi gimana cara penanganan? Nggak apa-apa, Bapak memang gampang emosi. Jadi kita sentuh. Memang Bapak nggak apa-apa, Bapak memang gampang emosi. Kalau memang itu dari penyakitnya, bukan dari Bapaknya sendiri. Oh, dipuji gitu, oh iya. Nah, tapi Pak, supaya kalau saya emosi, stres, itu nanti bisa memperparah penyakitnya. Jadi Bapak ingat lagi, oh aku sebenarnya nggak pemarah, ini karena stroke. Tapi kalau aku marah, nanti rusak makin banyak. Nanti Bapak makin sakit. Nah, salah satu triknya ya seperti itu ya. Gangguan kognitif pada stres, stroke itu gampang marah ya, sorry. Ya, terus stigma perasaan bersalah jelas ya, karena dulu pola hidupnya salah atau ada kasus nih, ada yang di AFC juga, ada member juga, karena workaholic ya, kerja tekanan tinggi ya, kemudian kerja terus-menerus bagaikan kuda tanpa memperhatikan kesehatan, bahkan sampai utamanya pimpinan ya, pimpinan kadang-kadang pimpinan ya, pimpinan ini ada keluarga kita yang di bank ya, di bank karena ya namanya tanggung jawab, jelas ya tanggung jawab terhadap pekerjaan, ya dedikasi terhadap pekerjaan, tapi ingat jangan sampai lupa kesehatan kita jauh lebih penting. Kalau misalnya kita sakit selesai, kerjaan pun nggak selesai, kemudian finish, nah kan kesehatan kita finish, ya. Jadi ini juga terjadi stigma merasa bersalah. Kenapa zaman dulu aku nggak jaga, sekarang kena stroke ya. Nah itu harus dihindari bahasa-bahasa menyalahkan apa yang sudah diperbuat kesalahannya. Oke, Oke, itu ya dampak. Nah ini kode rahasia. Sekarang kita masuk ke kode rahasia. Masih semangat kawan-kawan? Udah jam berapa sih? Oke, jam berapa? Oke, jam ya. Oke, masih semangat. Oke, masih semangat. Nah, gejala dini nih ya, sekarang ya. Ingat tadi ya, gejala dini, gejala dini. Oke, kita bahas sedikit-sedikit aja. Gejala dini tandanya apa? Nah, yang iskemik ya, yang iskemik ya. Kadang sulit bicara, tiba-tiba ngomongnya hello, ngomongnya kok dia nggak bisa bisa ngomong tapi kok ada artikulasi yang ada yang salah. Nah, kita pelo, cadel. Nah, hati-hati. Nah, itu sign hati-hati. Kalau pelo ya. Nah, terus kemudian tiba-tiba ada yang lumpuh, lemes ya. Satu sisi. Nah, kalau lemes semua habis dimarahin pacar misalnya, habis dimarahin istri itu lemes ya, itu bukan stroke ya. Nah, khasnya stroke itu satu sisi. Ya, satu sisi. Ya khas ya. Pada umumnya itu satu sisi. Kelemahan separuh badan, ya, separuh. Kalau tangan kanan saja atau tangan kiri saja atau kaki kanan saja atau kiri saja, ya seperti itu ya, separuh. Nah, kemudian tiba-tiba gangguan penglihatan, ya, kabur atau hilang, tapi sebagian kanan atau kiri, ya tiba-tiba kok mata ini, hati-hati ya. Nah, kuncinya itu tiba-tiba, karena memang pada dasarnya otak itu kan dari punya letak ya, otak itu kan banyak ya, dan letak tertentu punya fungsi tertentu. Jadi sumbatan mana yang daerah mana yang tersumbat akan memberikan gejala yang berbeda-beda. Nah, ya salah satunya yang tersumbat mungkin saraf-saraf di bagian penglihatan, ya udah matanya kabur, tapi mungkin pada umumnya sebagian. Ya, terus apalagi dok tandanya, kode rahasianya? Tiba-tiba jalannya kok sempoyongan, tiba-tiba kok nggak bisa jalan. Nah, hati-hati, koordinasi terganggu, bisa ada suatu gangguan dari saraf yang di pusat, yang direspon, yang ini yang disarafi di otaknya, hati-hati. Nah, kesulitan berjalan. Nah, kemudian pusing dan kehilangan keseimbangan ya. Pusing dan keseimbangan. Kalau pusing aja nggak apa-apa. Habis pusing kok keseimbangannya terganggu ya itu ya. Kalau pusing aja kawan-kawan, it's okay. Saya pun sering pusing ya. Apalagi kalau udah tanggal tua ya. Tanggal tua ya kawan-kawan, sering pusing nggak kira-kira? Nah, pusing. Nah, tapi pusing dan kehilangan keseimbangan. Nah, hati-hati pusing kemudian kok tiba-tiba kehilangan keseimbangan, berputar ya, hati-hati ya, hati-hati. Ya, kemudian nyeri kepala hebat ya, bahkan sampai muntah, hati-hati ini nyeri kepala hebat banget. Kemudian muntah. Nah, bahkan bisa sampai kejang kalau yang
hemoragik ya. Nah, ini tanda atau kode rahasia dari stroke iskemik. Ya, kira-kira ada nggak yang tandanya seperti itu, kawan-kawan? Ada, sudah ada. Pusing, obat, ampuh, konnichiwa. Oh iya, ngeri ya. Konnichiwa ya. Oke, siap. Makasih, hebat ya, semangat ya. Nah, oke, apalagi? Ya, tanda. Nah, tadi yang iskemik ya, sumbatan. Beda nggak dok kode rahasianya sama yang hemoragik? Nah, oke, kita bahas sedikit ya terkait kode rahasia dari stroke hemoragik atau perdarahan. Nah, sama ya, daerah mana yang pecah, yang tidak dialiri darah, maka gejalanya sesuai dengan area otak yang bersangkutan. Oke. Nah, gejalanya apa nih? Nah, yang dominan stroke hemoragik, ya bedanya tadi ya, ini adalah sakit kepala hebat. Nah, ini ya sakit kepala hebat, hati-hati. Sakit kepala kalau habis berkendara sakit kepala, ingat kemungkinan ada tanda. Ya, kalau misalnya kawan-kawan ada sakit kepala, kalau bisa mandinya air hangat. Dah, titik ya. Nah, pokoknya sakit kepala, badan meriang, hangat, boleh mandi. Mandinya air hangat untuk melancarkan aliran darah, membantu sel darah putih. Ya, jangan air dingin. Hati-hati. Kalau udah punya sakit kepala hebat, ya hati-hati ya. Mandinya air hangat, apalagi mandi air dingin kemudian buru-buru, hati-hati. Ya, jadi sakit kepala parah jangan mandi air dingin. Ya, kemudian muntah. Nah, muntahnya harus ada kawannya, sakit kepala. Nah, ya. Terus kemudian ada gangguan penglihatan sama ya. Kemudian ada kejang. Nah, bedanya sama iskemik lebih ke sakit kepala, kemudian areanya sangat masif di otak gitu juga, kerusakannya juga sangat masif, lebih banyak dibandingkan yang iskemik ya. Bisa terjadi kejang. Jadi ya, kejang juga oleh akibat peningkatan tekanan intrakranial. Oke. Nah, kesulitan bicara sama, kesulitan berjalan kesimpulan sama, perubahan disadar juga hampir sama. Nah, ada lagi yang beda. Kadang-kadang denyut jantungnya tidak teratur. Hati-hati ya, kawan-kawan yang denyut jantungnya yang tidak teratur ya. Boleh kawan-kawan cek pakai oximetri ya, murah tuh oximetri, dilihat lekukannya oh aman. Ya itu untuk deteksi di rumah. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah rutin ke dokter ya untuk pemeriksaan denyut jantung. Nah, kode rahasia stroke. Nah, itu tadi kan banyak dok ngafalinnya, tapi kan kuncinya tadi yang untuk hemoragik lebih dominan sakit kepala, bisa mual, bisa muntah, dan kejang. Kalau yang iskemik lebih ringan. Cuma itu ya lebih ke dominan. Tapi untuk memastikannya memang harus CT scan ya untuk penanganannya. Nah, ingat kalau ada serangan tersebut, kawan-kawan bisa lakukan apa? Satu, mencegahnya nggak usah mandi air dingin ya, hindari stres ya, relax, tarik nafas panjang-panjang. Kemudian kalau ada pasien serangan stroke ya, kasih oksigen, kemudian tidurnya agak ditinggikan ya, head up 30%. Wow, udah jadi dokter. Jadi dokter nih kawan kan hebat. Nah, ya. Terus kemudian ya segera dibawa ke rumah sakit ya untuk penanganan awal. Ya, take home message-nya. Ya, komplit ya. Terus kemudian nah gejalanya sudah dari Kementerian Kesehatan kawan-kawan. Nah, segera ke RS itu singkatannya. Segera ke RS ya. Apa? Senyum tidak simetris, mukanya pengkor, mukanya apa sih? Turun sebelah. Nah, kemudian suruh tarik apa namanya? Alisnya beda kanan dan kiri. Nah, hati-hati. Atau kelopak matanya suruh buka mata, ngangkatnya berbeda. Ya, hati-hati. Intinya mukanya nggak simetris. Ya, hati-hati yang mukanya nggak simetris. Dok, kalau mukanya simetrisnya dari bawaan lahir ya beda. Ya. Nah, ini tiba-tiba mendadak, ingat ya, kuncinya tiba-tiba mendadak. Ya, ingat ya, stroke, ditonjok, terus mengus, mendadak. Nah, itu kata kunci. Tadi kan saya bahas kata kunci, kawan-kawan rangkum ya. Nah, jadi gejala tiba-tiba mendadak ada senyum tidak simetris. Ya, terus kemudian ada gejala mendadak, yaitu gerak separuh tubuh melemah. Nah, ya, G-nya ya, G, sege.
Sekarang ra, bicara pelo, ngomongnya nggak jelas ya. Ra, bicara, nah, ya. Senyum, ke gerak, ra, bicara. Nah, kemudian apa? Ke RS ya, segera ke RS, ke bus. Tadi geraknya nggak bisa, sekarang ke bus, kesemutan, hati-hati kesemutannya, tapi separuh. Kalau kesemutannya semua mungkin konnichiwa-nya kurang. Konnichiwa-nya kurang, jadi kesemutan aja. Ya, ini separuh, ingat separuh ya, kuncinya separuh. Nah, kemudian R, ada rabun, tiba-tiba matanya, pandangannya kabur, tapi ikan separuh. Dan tiba-tiba, bunyinya tiba-tiba. Nah, terus kemudian R ya tadi, rabun. Nah, yang terakhir dok, S, sakit kepala hebat. Nah, sakit kepala hebat tadi ya, kalau makin parah sampai mual muntah kejang, wah itu kemungkinan pecah. Tapi kalau sakit kepala hebat masih slow-slow aja, kemungkinan sumbatan ya. Nah, tapi apa solusinya tadi ya? Ingat, tenang keluarga, jangan dikerubungi ya. Hubungi kendaraan, siapkan ke rumah sakit, kita tanganin pasiennya dulu, kasih oksigen, kemudian head up ya, buka baju, hangatkan kalau bisa ya, nanti baru bawa ke rumah sakit ya. Paham ya cara penanganannya untuk pencegahan kita di pola hidup baik dan sebagainya, mandinya tadi ya. Nah, ini tetap ya, kalau udah ada serangan segera ke rumah sakit. Tanda deteksi dininya juga, kode-kode rasinya juga segera ke ya, silakan di screenshot atau googling, ada kok ya. Oke, nah lanjut. Nah, tips stroke go away ya. Nah, stroke-nya jangan dong ke kita. Nauzubillah ya, kita sehat ya. Gimana caranya? Kontrol tekanan darah. Nah, kuncinya kontrol tekanan darah. Kalau tekanan darahnya tinggi, hati-hati ya, wajib ke dokter. Kemudian berat badannya, ya, yang berat badannya lebih tinggi, hati-hati karena pada dasarnya resiko akan meningkat pada orang yang berat badannya berlebihan. Kemudian gaya hidup sehat, hindari rokok, tidur teratur, hindari stres ya. Kemudian tidurnya ingat ya, detox hati, kerjanya kalau kita tidur di bawah jam 10 ya, endorfin dan lain sebagainya meningkat, detox hati juga bisa bekerja dengan sempurna. Hidup sehat salah satunya tidur teratur ya, jangan begadang. Kemudian aktivitas fisik teratur, olahraga ya. Kemudian apalagi dok tipsnya? Pola makan sehat ya, jelas, hindari glukosa yang berlebihan, hindari garam ya, kendalikan kolesterol. Kemudian kelola diabetes. Kalau diabetes itu tadi ya, resiko kerusakan pembuluh darah akan sangat tinggi sehingga gampang terjadi stroke ya. Nah, makanya diabetes itu mother of disease, bisa memetik penyakit yang lain, jadi memicu penyakit yang lain. Nah, hindari stres, jadi saya terangkan dampak stres dalam tubuh kita, reaksi respon tubuh kita terhadap stres ya. Terus apalagi dok, monitor detak jantung boleh ya. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah punya kelainan jantung, ya hati-hati ya, kontrol monitoring detak jantung, takutnya ada emboli ya, karena detak jantung karena katupnya bermasalah, biasanya ada sumbat, ada plak yang itu takutnya bisa keluar langsung nyumbat ya ke daerah-daerah yang pembuluh darahnya lebih kecil. Nah, kemudian rutin periksa ke dokter. Nah, hindari konsumsi garam yang berlebihan. Nah, yang terakhir tadi R ya, segera ke RS. Ya, cari bantuan medis. Tapi kawan kan tadi udah dikasih take home message, ya, persiapan di rumah kalau ada yang stroke, oksigen, ya, kemudian mandinya air hangat, ya, terus kemudian kalau serangan, hati-hati jangan dikerubungin, tetap tenang. Pasien kalau misalnya masih mendengar, suruh tarik nafas baik-baik, panjang-panjang, boleh dikasih oksigen, head up ya, kepalanya ditinggikan, segera pelan-pelan digotong ya ke rumah sakit gitu ya cara penanganan. Oke, nah ingat ya, tadi sel otak yang sehat ya fungsinya bagus, reproduksi dan lain sebagainya, ini udah sering saya ya. Sel otak yang bagus memiliki struktur yang baik, fungsinya optimal, reproduksi terkendali ya. Nah, kemudian respon terhadap sinyal, kemudian kemampuan memperbaiki diri dan ketahanan terhadap stres ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini sering saya bahas, seimbang, kerusakan, ini lebih ke sistem imun ya. Nah, saya mau terangkan yang AFC ya. Ingat ya, paham ya. Stroke itu biasanya dari mana dok? Dari kolesterol ya, salah satunya dari diabetes ya, pembuluh darah. Nah, ingat
konsep kita mau sehat adalah usus bersih. Karena sejatinya penyakit itu berawal dan berasal dari usus. Jadi harus dijaga ususnya. Kalau mau sembuh dari stroke misalnya, ya sampahnya harus dibersihkan. Jadi kolesterol atau sampah yang di dalam usus nggak masuk ke darah, nggak memperparah stroke-nya. Jadi mau sembuh, ya udah jaga usus. Oke. Terus kemudian tadi kan fungsi dari darah kan, kualitas darah kan jelek banget kan. Nah, jadi kualitas darah harus diperbaiki dengan antioksidan yang luar biasa ya. Kayak minum 1,5 galon jus tomat ya, apa itu produknya. Nah, kemudian sistem imun juga penting ya, di mana kalau misalnya terjadi kerusakan-kerusakan yang memakan sel-sel yang rusak sehingga diganti adalah sel imun. Salah satunya natural killer cell ya, salah satunya ya, dirusak, kemudian diganti sel yang rusak harus diganti oleh sistem imun. Nah, habis dirusak ya, kemudian diregenerasi ya. Nah, kemudian jaga regenerasi. Nah, 4 pilar utama terkait penyembuhan stroke itu ada ya. Jaga usus, jaga darah, jaga sistem imun dan regenerasi. Apa itu? Nah, ini ya, di subarasi dan usus-usus. Di mana kunci utama ya, subarasi menjaga kualitas darah ya, dengan antioksidannya tertinggi ya, sehingga plak kolesterol, penjendalan, kemudian radikal bebas itu dikontrol sehingga kualitas darah akan bagus ya. Nah, mungkin sesimpel itu ya saya menerangkan. Kalau mau detail monggo saya terangkan sampai malam ingredientnya, tapi secara simpel aja, subarasi memperbaiki kualitas darah sehingga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan aliran darah, dan pembuluh darah itu bisa diperbaiki. Ya, paham ya? Nah, lanjutnya apa? Sel-sel yang rusak itu bisa diregenerasi oleh subarasi dengan mekanisme nutrisi stem cell. Nah, 2 pilar. Disempurnakan apa? Net not. Nah, kita net not dulu. Nah, usus apalagi yang udah gold ya, tambah. Kenapa? Usus. Ingat, usus itu adalah sumber penyakit. Ya, sampah awalnya dari usus, kemudian di dalam diserap ke darah, darah kemudian ke pembuluh darah, terutama pembuluh darah otak. Sumbernya apa? Usus, kawan-kawan. Jadi ususnya harus diperbaiki. Nah, kemudian sistem imun juga ingat, sel-sel yang rusak itu harus diganti. Kalau nggak diganti, dia akan menyebabkan perbaikan selnya lambat. Terjadi sel yang harusnya diganti, nggak diganti, sehingga terjadi pergantian sel yang tidak efektif. Ya, sel diganti dengan jaringan ikat, jaringan yang tidak berfungsi, sehingga terjadi cacat. Nah, dengan meningkatkan sistem imun, respon terhadap penyempurna regenerasi atau sel yang rusak itu akan dihancurkan, diganti sel yang baru, itu bisa dimodalitaskan ya. Nah, ya, 4 saset 5 sempurna udah sering saya bahas ya. Nah, ini ya produk kita yang untuk, oh ya, yang untuk sensei suruh, saya pakai sensei suruh nih, wajah saya agak cerah dibandingkan dulu karena dapat gratisan. Terima kasih pada kawan-kawan ya. Nah, kemarin saya dapat juga dari Ko Yohanes, makasih Ko. Saya pakai sensei suruhnya, wajah jadi cerah dan kawan-kawan semua ya, terima kasih. Ya. Jadi, nah untuk sensei suruh kawan-kawan, dia bagus untuk topikal, kombinasi dari 2 subarasi insufusi 4 fungsi tadi, tapi dalam bentuk topikal. Nah, jadi untuk alergi, untuk luka-luka, luka operasi itu cepat kawan-kawan, atau luka diabetes ya, yang luka-luka borok yang nggak sembuh-sembuh, diolesin sedikit-sedikit, dikeringkan dulu, kemudian diolesin sedikit-sedikit dan rutin ya, 2 kali sehari saran. Jadi penyembuhannya bisa lebih sempurna, lebih cantik nanti hasilnya ya. Oke, nah ingat ya, sudah aman produk kita, udah halal, kemudian bebas dari produk kimia, kemudian udah POM ya, sudah masuk ke MIMS ya, kawan-kawan download MIMS ya, download di Play Store, App Store, di situ udah muncul subarasi eksekusi sensei suruh ya. Jadi sudah memang masuk ke MIMS. Nah, ya ini bebas sertifikat antibiotik, pestisida, logam berat, kimia, ini penting ya. Bebas hormon, bebas radiasi nuklir ya.
Nah, kan kalau misalnya sakit nih tengok biaya gimana, psikologis, kualitas, produktivitas kita gimana, hancur. Ya, jadi mulai saat ini kawan-kawan jaga ya. Nah, yang sudah dapat ilmu sebarkan. Semakin banyak kita tabur kebaikan, mudah-mudahan kehidupan kita semakin bermanfaat bagi lingkungan, bagi sekitar kita dan dapat keberkahan. Ya, nah, fabi ayyi ala irobikumah tukadziban. Maka nikmat Tuhan. Mana yang kau setelah dapat ilmu, kawan-kawan jadi pintar, jadi sebarkan kebaikan. Ini itu yang bisa saya sampaikan, Mas Angga. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bahas lanjut di sesi tanya jawab. Mas Angga, gimana? Saya kembalikan Mas Angga, boleh? Atau Boleh dong, Dok. oke, Mas Langsung Angga. aja, Dok. Biasa tanya jawab kita. Singkat aja, Dok. Mungkin Oke, dokter pilih kayak mungkin 10 pertanyaan aja, nggak apa-apa, Dok. oke, siap. Saya pilih ya. Siap, Dok. Terima kasih. Sebentar, saya pilih karena kita budayakan antri. Jadi yang awal dulu ya, saya lihat ada beberapa member kami setelah minum suba langsung mengalami gatal di kaki. Tadinya dipikir detox, tapi setelah tunggu berapa lama nggak hilang-hilang gatalnya. Kenapa dan bagaimana dokter cara mengatasi rasa gatal? Oh, ini nggak masuk tema ya, tapi nggak apa-apa deh. Nah, jadi gini kawan-kawan. Nah, kita bisa lihat ya, ada reaksi tubuh, ada efek samping, ada reaksi healing krisis. Nah, kalau healing krisis, salah satu healing krisis adalah detox. Nah, kalau saya lebih ke healing krisis, proses pemulihan. Nah, proses pemulihan ada yang cepat, ada yang lama. Nah, ingat, nutrisional itu jarang yang menyebabkan efek samping, apalagi ingat ingredient kita AFC ini itu luar biasa loh kawan-kawan. Ukurannya nanosize. Dalton itu kalau mau ada peneliti itu salah satu teknologi yang luar biasa. Nah, ingat salah satu terapi dari alergi susu pada bayi, susunya molekulnya diperkecil, bukan susunya molekul proteinnya yang besar-besar dipotong kecil-kecil sehingga mudah diserap. Sama, ini Dalton lebih kecil lagi dan mudah diserap sehingga tidak menyebabkan efek samping. Nah, biasanya setelah konsumsi tanpa adanya yang lain-lain ya, anggap kita normal ya. Tapi kalau misalnya mau dikaji secara medis, memang harus kita periksa penyebabnya. Tapi anggap ini normal ya, tidak ada penyebab yang lain setelah konsumsi ya. Setelah konsumsi terjadi gatal di kaki. Nah, kemungkinan memang ada reaksi healing krisis dan itu bisa berlangsung bisa seminggu tergantung ya, bisa rata-rata seminggu paling lama 2 minggu. Tapi kalau itu bertahan kemungkinan ada penyebab lain ya, kemungkinan ada penyebab lain. Nah, biasanya kalau saya untuk mengurangi resiko pasien takut akibat gejala meningkat oleh karena healing krisis, nah kombinasi dengan obat medis. Jadi kasih obat gatal boleh ya, obat-obat gatalnya baik secara minum maupun secara oles. Nah, tetapi paling baik ya memang berobat juga ke medis ya untuk kakinya. Ini kenapa? Siapa tahu ada kaitannya penyakit lain ya, ya. Terus oke. Nah, tadi dikatakan glukosa penting buat otak. Apa resiko pada penderita diabetes saat gula ngedrop? Biasanya mual, keringat dingin, lemas. Thank you, Dokter Sani. Nah, jadi gini kawan-kawan ya. Bedanya ini pertanyaan memang ini ya di luar sebenarnya, di luar konteks ya. Yang saya bahas, otak itu makanannya cuma gula ya dan oksigen. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya ada stroke, ada serangan, kawan kan harus ingat metabolisme otak kan tinggi tuh, dia butuh gula. Jadi biasanya kalau kami untuk infusnya biasanya kan nggak cuma larutan garam ya,
Nah, untuk pasien stroke biasanya kita kasih energi gula ya supaya nutrisi di dalam otaknya juga terbantu sehingga tidak terjadi edema otak berkelanjutan atau cedera kepala sekunder. Nah, terus selain itu oksigen juga kita berikan. Nah, itu ya konsepnya itu pemberi nutrisi otak. Nah, langsung beda topik ya. Terus kemudian glukosa penting buat otak benar ya. Jadi itu. Nah, kemudian apa risiko pada penderita diabetes saat gula ngedrop? Ya jelas, gula ngedrop, hati-hati, jelas. Kesadaran otak juga pasti ngedrop. Karena otak tadi butuh gula. Kalau gula yang ngedrop, dah kemungkinan kesadaran akan berkurang. Ini nggak kaitannya dengan stroke ya, ini ngomongnya di diabetes ya. Kalau pasien diabetes kalau gulanya ngedrop jelas otak penurunan kesadaran. Kemudian karena gulanya ngedrop, aliran darah diutamakan ke organ-organ yang penting sehingga keringat dingin ya, tangannya pucat ya, kemudian jantung berdebar-debar karena respon tubuh mempertahankan organ-organ vital di dalam tubuh. Ya, kalau tidak ditangani dengan cepat, salah satu penanganannya kalau gula ngedrop, cek dulu ya, cek gula ngedrop, langsung kasih larutan gula ya, larutan gula saja boleh, bikin sendiri larutan gula, kemudian disendokin pelan-pelan, disedotin ya, pelan-pelan, sambil kita segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Gitu ya jawabannya. Oke. Nah, terus oke. Saya kena stroke masuk RS kok nggak dikasih oksigen ya. Oksigen dalam darah normal berapa, Dok? Oke. Nah, itu mohon maaf ya, mungkin saya nggak bisa mengkomentari hal tersebut ya. Nah, itu mungkin protapnya berbeda-beda. Tapi kalau saya, karena konsep otak itu adalah oksigen sama gula, kalau saya head up, mau apa, langsung mau oksigennya normal, dan lain sebagainya. Kalau saya boost dulu. Kenapa? Supaya oksigen, supaya masuk tinggi, kemudian kita mencegah kerusakan otak sekunder. Nah, itu dia. Kalau saya ya, kalau saya jaga UPD, saya tekankan seperti itu. Tapi memang mungkin ada beberapa referensi yang kalau gula oksigennya normal, mungkin tidak diberikan oksigen ya. Itu tergantung referensi. Tapi kalau di rumah sakit saya, kebetulan kalau saya yang jadi dokternya, saya pasti kasih oksigen. Nah, kalau di rumah kasih aja ya, nggak apa-apa. Dok, kalau tangan kiri sering terasa lemas dan kebas setelah bangun tidur, itu kenapa ya, Dok? Hati-hati, itu ada tanda, kawan-kawan. Sebelah ya, kalau dua-duanya bisa. Nah, itu tanda, tapi kita harus validasi tandanya ya. Nah, apakah posisi tidur kita salah sehingga terhimpit ya? Nah, ada suatu penyakit yang frozen shoulder itu akibat tidurnya miring atau kita meluk pasangan, tidur di bawah kita seharian kemudian nggak bisa ngangkat ya, bisa juga. Nah, kalau seperti itu memang masalahnya di otot ya, kemudian aliran darah otot ya, saraf tertentu ya, di perifer, di ujung. Nah, kalau stroke itu di pusat. Nah, kalau pusat biasanya ada tanda-tanda yang lain selain tadi kebas, motor terganggu, dan biasanya daerah muka juga kadang bisa, kemudian separuh kadang di tangan dan di kaki. Nah, itu ya. Jadi dilihat tanda-tanda yang lain. Mau pastinya memang saran konsultasi ke dokter. Tapi hati-hati, sudah ada warning sign. Perbaiki tubuh. Kalau saya itu tadi ya, kalau sudah ada warning sign apa, Dok? Jangan mandi air dingin. Nah, jangan mandi air dingin. Kalau udah mulai ada tanda-tandanya, ya nggak ngefek sih, tapi kita lebih baik mencegah. Kalau ada yang ngomong, nggak ngefek lagi nih. Kalau saya lebih baik mencegah. Pasti bermanfaat di dalam tubuh kita, karena kita tidak bisa melihat reaksi atau proses yang di dalam tubuh kita. Jadi kalau saya, kalau ada tanda kayak gitu, ya udah, pola hidup diperbaiki, mandinya air hangat, kemudian tadi ya tips and triknya tadi dilakukan, kontrol, konsul, ya kemudian perbaiki usus, perbaiki darah, ya. Apa tadi? Perbaiki usus, perbaiki darah, perbaiki sistem imun, kemudian regenerasi ya, dengan cara minum Subbarasium Sukusi ya. Oke.
lanjut, enak. Oke dok, jari-jari tangan saya terasa berat waktu ditekuk, digenggam, apalagi saat bangun tidur. Kenapa ya? Hati-hati. Kalau jari-jari itu salah satu penyebabnya artritis ya. Artritis bisa dari rematik, bisa dari asam urat. Ya, tapi memang perlu pembuktian. Nah, tetapi ingat, nah ada juga dok asam urat saya normal, tapi kok ada gejala. Nah, sebenarnya nggak ada kaitan langsung asam urat di dalam darah dan asam urat yang menempel di sendi-sendi. Nah, jadi orang normal asam uratnya juga bisa kena. Kenapa? Ingat, asam urat itu dia suka sama dingin. Walaupun normal, ya kita ngawur nih dingin, apa tangan kita udah misalnya udah aliran darah kita himpit waktu tidur, kemudian penggunaannya nggak bagus ya, penekanan atau stres di jari-jari, kemudian nggak pernah diolahragakan, nah itu juga bisa, ya itu juga bisa menyebabkan penumpukan asam urat di sendi, ya kena dingin, kemudian mengkristal sehingga terjadi peradangan di sendi, walaupun asam uratnya normal. Jadi ingat ya, penyakit itu tidak disebabkan oleh satu penyebab saja, disebabkan oleh kesalahan yang terus-menerus kita lakukan dan banyak. Nah, itu ya. Sehingga mana yang kalah duluan itu yang bergejala. Jadi konsepnya kawan-kawan pengobatannya nggak cuma satu saja. Perbaiki usus, olahraga, banyak minum air putih, kemudian dilatih olah tangannya, kemudian boleh dikasih hangat-hangat, ya hangatnya nggak terlalu panas sekali, hangat saja sambil digerak-gerakkan, boleh ditambah konsumsi obat medis, ya seperti itu. Oke, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi supaya hematokrit tidak meningkat? Ya tadi, jangan dingin, jangan stres ya. Ya, kenapa? Hematokrit itu kan salah satunya fungsinya hematokrit itu terdiri dari sel darah merah ya. Nah, sel darah merah yang paling besar itu hemoglobin. Hemoglobin fungsinya itu untuk mengantarkan oksigen dan salah satunya gula juga. Nah, jadi kalau metabolismenya meningkat, pasti terjadi peningkatan hematokrit. Nah, gulanya kental, hematokrit. Jadi yang mengatasi supaya hematokrit itu terhindari stres, makanannya bagus ya, olahraga supaya kebutuhan selnya juga bagus ya, terjadi aliran darah bagus, sehingga respon terhadap peningkatan metabolisme secara mendadak itu sudah adaptasi, ya tidak terjadi peningkatan hematokrit. Ya, banyak ya. Intinya pola hidup harus kita. Dok, SGOT, SGPT meningkat akibat DBD. Sekarang sudah turun tapi masih tinggi. Kira-kira banyakin di Subah Pak Utsu ya dok. Nah ingat ya, sel rusak ya, sel rusak itu mengeluarkan zat tertentu. Zat tertentu ini salah satu fungsinya memberikan sinyal kepada sumsum tulang supaya dia mengirimkan stem cell supaya sel yang rusak itu diganti. Nah itu ya, salah satunya SGOT, SGPT meningkat di dalam darah dicek. Mungkin salah satunya itu adalah zat tertentu yang dikeluarkan di dalam darah sehingga sumsum tulang itu merespon supaya stem cell-nya diaktifkan untuk meregenerasi sel hati. Nah berarti kan SGOT, SGPT itu adalah suatu respon terhadap kerusakan sel. Nah, kerusakan sel, ingat, dibutuhkan regenerasi sel. Ya. Berarti kalau SGOT, SGPT meningkat, berarti regenerasi selnya atau kerusakan selnya masih berlanjut dan harus segera diregenerasi. Tetap, kalau saya, dominannya subarasi. Tapi tetap utsukusi nggak saya tinggal, karena tadi penyakit semuanya disebabkan oleh usus. Oke? Apakah boleh kita minum air hangat ketika merasa dingin? Boleh dong. Ketika mau mandi di udara dingin boleh. Ingat, kita membantu fungsi darah supaya otomatis nggak menghangatkan. Jadi dia kerja darah lebih rileks ya. Nah, kita bantu dengan minum air hangat, mandi air hangat, tapi nggak terus-menerus ya. Kalau terus-menerus ada efek yang berbalikannya. Yang penting pas pada saat kita butuh, kita nggak enak, mandi air hangat. Tapi kalau pada saat kondisi kita prima, mandi air dingin. Bahkan saya kalau kondisi saya bagus,
saya kombinasi air dingin sama air hangat. Kenapa? Biar aliran darah bagus, merangsang. Itu salah satu yang digunakan kalau misalnya ada pasien meninggal, ada ya penelitian dulu untuk ini mati beneran atau mati suri. Caranya itu tadi, aliran darahnya dipaksa untuk mengalir dengan cara dihangatkan dan dinginkan, hangatkan, dinginkan, hangatkan, dinginkan. Ya, itu salah satu trik metode ya, merangsang aliran darah supaya bisa bergerak dengan baik. Selamat sore dok, saya Reni dari Tangsel. Mau tanya, papa saya kena stroke ringan. Ketika disebut stroke ringan, apa kategori stroke ringan dan berat? Nah, kalau stroke ringan, ya itu tergantung dari dokternya ya. Nah, stroke ringan ya jelas ya efeknya daerah yang rusak tidak besar, kemudian defisit neurologisnya juga tidak besar dan kemungkinan penyembuhan juga bisa lebih tinggi. Itu aja. Nah, kalau berat ya jelas ya nggak bisa jalan dan sebagainya, peningkatan resiko untuk sembuh juga lebih sedikit. Nah, aja lebih simpelnya seperti itu. Kemudian selamat sore dok, apa benar kalau orang hipotensi dan kadang-kadang setahun ada 2 kali vertigo itu bisa menyebabkan stroke ringan? Mohon advice-nya. Nah, ingat ya, penyakit tidak disebabkan oleh satu penyebab ya, dari berbagai macam. Nah, ini adalah predileksi atau potensi orang mudah kena stroke ya, hipotensi lebih mudah terkena stroke sumbatan ya. Kemudian udah kita punya hipotensi nih, makan ngawur, kolesterol ya, kemudian tiba-tiba mandi air dingin salah satunya ya, terus kemudian yang lain tidurnya kacau, tiba-tiba ya udah makin gampang terkena stroke ya. Jadi kalau udah tanda, kawan-kawan harus perbaiki, harus diobatin vertigonya, kemudian hipotensinya juga gimana caranya biar tensinya juga bisa membaik. Nah, salah satunya ada aktivitas-aktivitas yang tidak boleh secara mendadak. Salah satunya bangun tidur, dari tidur ke bangun nggak boleh langsung mendadak nih kalau hipotensi ya. Tiba-tiba nyumpat aliran darah ke otak mendadak nggak dapat, tersumbat nutup terus. Kadang ada respon terhadap tubuh kita, fatal reflex ya, refleks di mana kalau misalnya tiba-tiba mendadak tubuh aliran darahnya nggak sampai, itu ada respon tiba-tiba pembuluh darah langsung nyut kencang dan kayak gini, ada otomatis nggak sampai ke arah otak, stroke. Itu ya. Jadi obatin vertigonya, pola hidup diperbaiki karena resikonya lebih tinggi. Oke, mungkin itu ya kawan-kawan, sudah jam 5. Mungkin Mas Angga, terakhir mungkin dari Mas Angga, Mas. Boleh dok. Ya. Kalau dari saya, karena saya masih mungkin belum terlalu lanjut usia yang gimana, mungkin Iya. pertanyaan Masih muda ya, Mas? Iya, ya bisa dibilang gitulah ya dok ya. Jadi Siap, siap. pertanyaannya gini, apakah kalau kayak, kan rata-rata kayak sekarang kan umumnya ini stroke, serangan jantung, atau penyumbatan, atau orang-orang mungkin yang jantungnya ada malfungsi lah gitu gara-gara dari pola hidup dan lain-lainnya, itu kan rata-rata ini sebenarnya kayak penyakit akumulatif gitu ya dok, bener nggak sih? Iya, betul. Betul Mas Angga, karena memang itu Mas Angga. Kita nanam benih kejahatan kita itu nggak bisa langsung kita tuai. Nah, jadi kita tuai kadang bisa cepat, kadang bisa lama gitu ya. Jadi hal-hal yang salah tiap hari kita lakukan itu kita tabung untuk kerusakan sel yang lebih besar nantinya. Jadi harus kita jaga itu. Dan penyebabnya tidak dari satu penyebab saja, dari masuk mungkin kemarin cuaca yang di Jakarta tinggi, oksidasi kerusakan di dalam darah, radikal di dalam darah meningkat, ada kerusakan sel yang lain, tambah nggak tidur, tambah yang lain-lain. Akhirnya tinggal kita lihat siapa yang kalah duluan. Nah, di situ yang kalah akan menimbulkan gejala. Itu masalahnya. Berarti nggak ada patokan umur, di umur berapa baru muncul. Kayak misalkan nih, contoh saya kan 30-an nih dok. Apakah mungkin aja di 30-an, ya amit-amitnya ya, mungkin nanti di 35 atau di 33 atau mungkin nanti, mungkin besok, nggak ada yang tahu juga gitu ya dok, amit-amitnya.
Ya, tiba-tiba saya kena itu berarti nggak ada jaminan nggak kena juga karena masih muda ya? betul Mas Angga, betul. Karena jadi itu ya, tingkat kita di era modern sekarang itu Mas, tingkat stresornya itu tinggi. Kita tadi udah bahas ya, mekanisme dalam tubuh kita respon terhadap stres itu apa saja itu merusak semua tuh Mas, apalagi kalau terjadi terus-menerus. Nah, kemudian ditambah penyebab yang lain. Nah, ditambah mungkin kesalahan nggak di kita nih, kayak asap itu kan nggak dari kita, atau di ruangan kantor kita nih ada yang ngerokok, kita nggak ngerokok kan. Nah, jadi hal tersebut Mas bisa meningkatkan resiko semakin cepat kita terjadi suatu penyakit, apalagi kita nggak jaga, apalagi nggak minum Subarashi Utsuku sih. Gitu. Oke, jadi itu ya maksudnya jangan nunggu sampai kejadian dulu gak sih? Bener ya Iya, dok? betul, betul, betul. Karena eh, penyakit metabolisme rata-rata yang paling banyak ya, itu silent killer. Tiba-tiba kalau sudah nggak kuat, dia baru ada gejala dan kadang-kadang ada yang langsung berat, selesai. Dan menuju proses ke sana itu nggak ada gejalanya, Mas. Nggak ada gejala, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Oke. Soalnya saya punya kenalan keliling Indonesia terus dia kurang tidur kayaknya ya kan, jarang tidur. Habis itu makannya ya setiap kota dia berhenti dia makan segala macam, tapi sehat-sehat aja sampai hari ini karena kerjanya di AFC. Iya, makanya itu harus seimbang, Mas. Betul. Jadi betul. Jadi yang pertama dia nggak stres kan. Kalau misalnya nggak stres berkurang 1 poin ya. Kemudian konsumsi nutrisinya ya seimbang kan, darahnya ini. Terus kemudian kalau misalnya eh, detox hatinya nggak jalan kan, kalau misalnya tidur begadang tuh hatinya akan bermasalah, jadi gampang perlemakan. Nah, itu memang hati nggak akan bekerja secara optimal kalau sering begadang. Nah, jadi sarankan memang tetap nih, kalau ada waktu-waktu yang memang harus tidurnya harus bagus, karena hati aku. Nah, tetap ya tambah lagi konsumsi Subarashi Utsukushi, regenerasi sel hati juga, kemudian memperbaiki, apa bukan membantu fungsi hati ya, di mana hati itu kan detox juga tuh, dibantu oleh antioksidan yang besar di dalam Subarashi. Nah, jadi tertolong dengan itu, tapi kita proses itu kita tanam terus, Mas. Jadi alangkah baiknya kita konsumsi juga, kita juga mulai sadar terkait masalah apa namanya kebutuhan tubuh kita terhadap kesehatan, misalnya istirahat, stres. Nah, itu juga penting, Mas. Betul, Mas. Nah, orangnya yang penasaran orangnya lagi di Solo sekarang. Oh, iya, iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Iya udah tahu kan. Ya, Iya, jadi iya, iya. Salam sehat aja, loh Mas. maksudnya ya puji Tuhannya ya sehat lah. Maksudnya kayak Ya, kebetulan kan beliau juga konsumsi ya. Kita kerja di sini kan ya. pasti saya Ketolong konsumsi sama itu, Mas. nutrisi. Ketolong sama itu. Kalau nggak itu Jadi mungkin nggak kebayang saya. rutin loh. Maksudnya benar-benar setiap kali mau roadshow kemana-mana bawa itulah bisa dicontoh teman-teman itu. Jadi Iya. rutinin aja. Maksudnya kayak ada juga kenalan saya juga mungkin dia kayak bukan member AFC ya, cuman kayak kadang-kadang tuh ngomong ke saya, lu AFC kan, maksudnya kerja di Salmon itu kan, iya, ini dong, minta dong, gue udah mulai nggak enak nih, dia bilang katanya udah mulai mungkin ada kayak pusing kalau bangun, apa segala macam kayak gitu. Nah jangan sampai nunggu di begitu dulu, kalau bisa kita seger-seger, sehat-sehat semuanya, tetap konsumsi biar nggak kena itu kan, karena kalau udah ada gejala-gejala kayak gitu itu jatuhnya ngobatin udah bukan nyegah lagi gitu loh. Iya. Kalau ngobatin kebutuhannya jauh lebih tinggi, Mas. Ya, makanya lagi itu kan saya ada pernah bikin juga, kalau orang yang bilang sehat itu mahal, tunggu dia sakit. Pasti dia pas sakit, dia bilang sakit itu lebih mahal dibandingin dia sehat dulu, ya gak sih? Dan Gitu, kalau udah kira-kira. sakit itu Oke. terlambatnya udah lumayan, udah cukup Hmm. terlambat gitu. Ya, ya, Karena ya. sel itu udah rusaknya nggak cuma 1 miliaran organ yang rusak. Nah, itu dia. Oke. Jadi untuk mengembalikan itu butuh waktu, butuh energi, dan memang biaya jauh lebih besar. Gitu. Betul, Mas? Siap. Oke, kalau gitu mungkin itu aja ya, karena menutup acara kita ini udah jam 5. Sebelum saya tutup, sebelum pada keluar nih, mungkin saya cuma mau ingetin,
kita acara nanti yang di Danau Toba itu di 25 April itu kita udah nambah acara lagi satu, ada awarding night, mungkin ada yang udah tahu, mungkin udah di-share sama leadernya, ada yang belum tahu, ini saya kasih tahu. Jadi ada awarding night, kita mau ala-ala Grammy gitu loh, kayak ala Grammy, kayak mungkin ala-ala awarding gitu. Jadi kita akan buka beberapa nominasi, mungkin mulai dari leader dengan roadshow terbanyak, leader dengan kualitas prospek paling baik, leader dengan kostum terunik terbaik di acara itu nanti, atau mungkin sosial media terbaik sampai saat ini yang paling aktif dan lain-lain, itu nanti akan kita pilih. Pilihnya itu bukan kita yang pilihnya itu berdasarkan voting kalian lagi. Jadi nanti kita akan buka votingnya di Instagram, nanti tinggal kalian like atau komen foto-foto yang terbanyak, itu yang akan menang dan nanti yang akan dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan. Penghargaannya dapat apa, Mas Angga? Jangan dilihat penghargaannya dapat apa, karena kita udah naik ke panggung itu aja kan udah dilihat sama ribuan orang aja, itu udah nilai lebih banget gitu loh. Dibandingin cuman dikasih kan, misalkan kayak sekarang, coba kalau yang udah naik-naik ke atas itu kayak menurut saya nggak butuh hadiah-hadiah yang kayak, saya kasih 1 Subah 1 Utsuk, kayak mereka juga udah nggak butuh deh kayaknya ya. Kayaknya mereka udah ini aja. Jadi ditunggu aja, saya nanti share di Instagram, stay tune di Instagramnya. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk Dokter Islami, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir untuk acara sore ini. Thank you, Dokter. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih banyak Mas Angga. Mudah-mudahan kemudian dan kesuksesan ke depan. Terima kasih. Oke. Selamat sore. Oke, Dokter. Dok, saya izin WhatsApp Dokter ya, Dok ya? Iya, oke. Siap. Thank you, Dokter. Terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Maaf kalau misalnya nggak bisa dibacakan, mungkin konsepnya ini juga ya kawan-kawan, saya memberikan materi yang memang mudah dipahami ya, konsepnya mudah diberikan, kawan-kawan bisa di-share ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.